Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Apa namanya? Segini doang nih yang masuk. Iya Pak. Namanya pada izin. Namanya pada izin. Iya. Kenapa tuh? Ada yang sakit, ada yang pergi. Ayo dong, dirapihin dulu bajunya yang apa? Yang bajunya masih keluar anak cowok nih. Ramadan bajunya kemana? Lupa Pak. Lupa jadwal apa lupa bajunya? Jadwal. Lupa jadwal. Oke, saya minta tolong kepada saudara Ramadan untuk memimpin doa pelajaran hari ini. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, sama kita berdoa dulu. Amin. Doa selesai. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih? Kita langsung aja ya. Ada yang tahu nggak sih apa itu berbakti kepada orang tua? Ramadan tahu nggak? Tahu Pak. Apa itu berbakti kepada orang tua? Jadi kita sebagai anak itu memang seharusnya kita orang tua karena orang tua yang sudah telah membesarkan kita, yang mendidik kita sampai kita bisa sekarang. Gitu. Kalau menurut saudara Zuan, apa itu berbakti kepada orang tua? Berbakti itu adalah contoh sifat untuk menghormati kedua orang tua Pak. Jadi setiap orang tua memerintah atau menyuruh kita harus melakukannya, wajib dan tidak boleh melawannya. Bagus. Karena ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Teman-teman di sini ada yang tahu nggak apa ayat Al-Quran yang bersangkutan dengan berbakti kepada orang tua? Ada yang tahu nggak teman-teman? Kurang tahu Pak. Kurang tahu. Ya. Jadi itu pada surat Al-Luqman, wa wada'nal insana biwalidayhi hamalathu ummu wa hannan ala wahnin wa fissaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilal masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat bakti kepada orang tua. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah, bahkan menyusukan pula selama kurang lebih dari 2 tahun. Di sini ada yang nggak nyusu nggak nih sama orang tua? Nyusu semua kan pasti. Maka dari itulah bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, hanya kepadaku sajalah tempat kau kembali. Teman-teman di sini kita marilah bermuhasabah. Bapak nggak tahu teman-teman kalau misalkan disuruh orang tua mau ibu maupun papahnya itu kadang kan kita ada terasa malas. Ayolah kita bermuhasabah, kita memperbaiki diri. Ramadan jangan main HP ya Ramadan. Bermuhasabah diri untuk meningkatkan berbakti kita kepada orang tua. Kita berbakti kepada orang tua pun nggak membuat kita rugi kok. Justru itu kita membuat kita lebih kuat. Kita bisa berjalan untuk menuju kesuksesan sebagai anak. Nanti kita juga sebagai orang tua dan kita juga lakukan seperti yang kita lakukan kepada orang tua kita sendiri. Kalau misalkan kita perlakuin orang tua kita sendiri baik ya, nanti anak-anak kita juga bakal baik. Dan sebaliknya, kalau kita memperlakukan orang tua kita secara buruk, ya kita akan diperlakukan secara buruk juga oleh anak-anak kita. Saya mau minta contoh dari saudara-saudara sekalian, apa sih contoh-contoh berbakti itu kepada orang tua Ramadan? Tolong dong. Mungkin berapa? 5. Yang pertama itu ketika kita berangkat kuliah, kerja atau sekolah, kita dalam membaca saling kepada tua. Karena orang tua itu yang orang tua itu yang bakalan kita menuju ke depan Pak. Oh gitu. Itu satu. Kedua. Terus yang kedua, kalau bisa kalau orang tua ngomong itu dengan bicara halus, lembut, tidak kasar. Kemudian. Terus ketiga, kalau bisa orang tua lagi kerja, kita harusnya kerjain pekerjaan rumah
kalau dari saudara Zuan? Pertama, jika orang tua menyuruh membeli masako, itu anaknya harus nurut, langsung berangkat ke warung. Ya, tidak untuk menantikan atau menunda-nunda orang tua. Kedua, jangan pernah membantah ketika sedang dinasihati. Dan yang terakhir, kalau mempunyai masalah di sekolah ataupun di teman sebayanya, itu kalau bisa bercerita kepada orang tua dan menerima nasihat dari orang tua. Nah, sekarang menggapai ridho Allah dengan berbakti kepada orang tua. Jadi seorang anak itu meskipun telah berkeluarga, misalkan saudara Zuan sudah punya anak, tetap wajib berbakti kepada orang tua sampai nanti akhir hayat. Kewajiban ini nggak akan hilang. Kamu sebagai anak, sebagai apa, harus berbakti kepada orang tua. Tapi banyak orang tuh kalau misalkan dia sudah berkeluarga, dia tuh lupa. Misalkan amit-amit na'udzubillahi min dzalik, saudara Zuan misalkan punya orang tua udah tua, saudara Zuan udah sukses nih. Saudara Zuan naruh orang tuanya di panti asuhan. Itu jangan ya, saudara Zuan. Karena kenapa? Jikalau orang tua itu kalau sudah murka kepada anaknya, maka Allah akan murka kepada hambanya. Seperti surat Al-Isra ayat 23 dan 24, Allah Ta'ala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janaha dhulli minar rahmati wa qul rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā. Dan Rabbmu telah memerintahkan agar kamu jangan beribadah melainkan hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, ya Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada waktu aku kecil. Di sini ada yang mau sukses nggak sih nanti? Pak, saya mau sukses. Pasti semuanya mau sukses. Ya. Pasti semua cita-citanya nggak jauh dari memberangkatkan haji orang tua atau melayakkan kehidupan orang tua di waktu tua. Benar kan? Nah, syarat untuk jalan ke sukses itu salah satunya kita harus berbakti, kita harus nurut, kita harus memuliakan orang tua. Kalau misalkan kita tidak memuliakan orang tua, apa? Masuk neraka. Masuk neraka. Oke. Kalau dari Ramadan, kalau semisal kita menuju jalan kesuksesan, tapi kita tidak memuliakan orang tua, itu bagaimana? Kalau terjadi hidup kita dan ke depannya nanti kita bakal apa ya, kayak misalnya kita udah punya keluarga, pasti istri kita kayak bentak kita, karena itu dari kesalahan kita waktu masih kecil lah. Udah berkah. Kemudian keutamaan berbakti kepada orang tua dan pahalanya. Yang satu merupakan amal yang paling utama. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, artinya, aku berkata kepada Nabi SAW, amal apakah yang paling utama? Kemudian Nabi menjawab, sholat pada waktunya. Dalam riwayat lain disebutkan sholat di awal waktu. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa Nabi? Nabi menjawab, berbakti kepada orang tua. Aku bertanya, kemudian apa? Jihad di jalan Allah. Berarti amalan yang paling utama itu
Ada berapa yang tadi Bapak sebutin? Yang pertama, apa Ramadan? Kenapa lupa? Yang pertama sholat, oke? Kemudian Berarti kemudian yang ketiga, kita lagi apa nih? belajar. Belajar. Untuk apa? Untuk ilmu. Ilmu. Bahasanya jihad di jalan Allah. Biar supaya apa? Biar supaya kita berguna bagi bangsa dan agama. Kemudian berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang didalami, yang dialami. Kalian kalau misalkan lagi sedih, pasti nih Bapak tahu nih, di antara kalian berdua pasti ada yang pacaran, pasti ada yang punya masalah. Kalian itu kalau cerita kayak gitu ke siapa sih kalau bukan ke selain ke teman? Orang tua. Orang tua. Kalian cerita ke orang tua tuh membantu kalian gak sih? Sangat membantu, Pak. Sangat membantu. Maka dari itu dengarkanlah ucapan-ucapan orang tua. Mungkin ada ucapan orang tua yang tidak baik, oke? Itu harus kita bisa saring. Jadi yang baiknya kita ambil, yang buruknya kita buang. Ya mungkin nanti ada tugas dari Bapak. Nanti Bapak kirim di grup kelas, ya, kalau dikerjakan waktunya nanti hanya 20 menit, bentar, oke? Ya langsung aja nih Bapak kirim ya. Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, oke. Baik, Pak. Dikerjakan ya. Ya. Ramadan kerjakan. Ya, Pak. Itu udah dikirim di grup, oke? Nanti yang sudah dikumpulkan kemana, Pak? Di screenshot kirim ke grup aja, nanti Bapak periksa. Iya. Oke, udah selesai ya, udah dikirim ya, udah 20 menit. Pertanyaan dari Bapak untuk kalian berdua. Apa saja bentuk berbakti kepada orang tua dianjurkan dalam Islam? Ramadan, satu aja. Apa saja bentuk berbakti kepada orang tua yang dianjurkan oleh agama Islam? Satu saja dari Ramadan. Berbakti, Pak. Yang pertama, Iya. pertama itu ya menghormati sih, Pak. Apa? Menghormati. Oke. Kemudian dari saudara Zuan. Menuruti ketika disuruh mengaji, Pak, di pada waktu sore pada guru ngaji. Oke. Bagus, bagus. Dan jangan lupa kita selalu berdoa untuk mereka. Kemudian Doanya apa, Pak? ada yang tahu nggak doanya? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Robbi firli, ikutin. Rabbi firli. Wali walidayya, Walidayya, warhamhuma, warhamhuma, kama kama rabbayani rabbayani shaghir. Rabbi. Ya Allah, ya Allah, ampunilah dosaku ampunilah dan dosa kedua orang tuaku. dan dosa kedua orang tua. Sayangilah mereka Sayangilah mereka sebagaimana sebagaimana mereka menyayangiku mereka menyayangiku di waktu aku masih kecil. di waktu aku masih kecil. Amin. Itu doanya ya teman-teman. Ya, Pak. Kalian harus hafalin. Jadi sehabis sholat kalian tuh harus doa itu. Wajib. Wajib, nggak boleh ditinggalkan. Oke? Baik, Pak. Ya mungkin nanti Bapak ngasih PR lagi. Mungkin sekian. Maaf jika ada tutur kata Bapak yang kurang berkenan. Oh ya, sebelumnya udah paham kan semuanya? Sudah, Pak. Sudah. Coba ulangin sekali lagi. Doa orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, Ya Allah, ampunilah dosaku dan orang tuaku. Sayangilah mereka
bagaimana mereka menengok waktu aku masih kecil. Oke teman-teman, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12, mari kita akhiri. Semua udah paham ya? Alhamdulillah. Halo. Semua kita akhiri dengan baca kafaratul majelis. Saudara Zuan, Zuan nggak boleh main HP ya, nanti HP Bapak Cipta.